Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 12 Agustus 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tesis teologi saya adalah tentang etika keluarga. Secara khusus, saya menggali dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II berjudul Familiaris Consortio atau Persekutuan Keluarga Kristiani. Dokumen ini dikeluarkan pada 22 November tahun 1981. Dan 35 tahun setelah ajaran ini disebarluaskan, Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret tahun 2016 mengeluarkan sebuah seruan apostolik berjudul Amoris Laetitia, yang berarti sukacita kasih. Inti dari dokumen ini adalah Paus Fransiskus mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang berlandaskan pada cinta kasih. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawaban Yesus sangat jelas dan tegas. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan menyatukan dua insan dan Allah sendiri yang telah menyatukan. Maka dalam perkawinan Katolik istimewa sekali. Kedua mempelai berjanji setia di hadapan Allah untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, apa yang sudah jelas dan tegas ini diperbantahkan. Orang-orang ini kembali berkata, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus dengan tegas mengatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian memberikan surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nampak sekali bahwa ikatan perkawinan
Yang suci dan sudah jelas ini diperbantahkan sejak zaman Yesus. Akarnya adalah ketegaran hati, egoisme, dan ketidaksetiaan dalam menghidupi komitmen perkawinan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, perkawinan dalam gereja Katolik adalah sakramen, yakni ikatan cinta kasih yang merupakan materai kekal sampai maut memisahkan. Artinya dalam perkawinan Katolik tidak ada perceraian. Namun terkadang banyak orang memandang ikatan perkawinan ini hanya sebelah mata saja. Mereka memutus ikatan perkawinan yang suci secara sipil dan menganggap itu semua sudah selesai. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kebahagiaan keluarga merupakan harta terindah dalam hidup. Mari kita berjuang untuk selalu setia menunaikan komitmen janji suci perkawinan yang telah saudara-saudari ikrarkan dalam altar Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.